Selamat malam. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan koalisi dengan Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Golkar dan PAN sebelumnya ada dalam koalisi Indonesia Bersatu yang kemudian kini bergabung mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di luar soal apakah ada peran Jokowi di balik dukungan PAN dan juga Golkar, sosok cawapres Prabowo kini dinilai menjadi kian rumit apalagi PKB mengunci Prabowo agar cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Koalisi Jumbo Prabowo, cawapres di atas siapa? Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Keempat ketua umum partai politik yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto secara resmi menandatangani kerjasama politik sekaligus mendeklarasikan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta. Empat partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN resmi mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dalam momen inilah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, partai yang berkumpul dalam deklarasi hari ini merupakan tim bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Prabowo juga mengaku dukungan tersebut merupakan kepercayaan besar yang diberikan ketiga partai politik nasional terhadap dirinya. Sementara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku konsolidasi masih perlu ditempuh. Saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo Subianto? Tidak lain tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Adapun terkait penentuan cawapres Prabowo, hingga kini pihaknya menyebut bahwa keempat partai sepakat akan membahasnya melalui musyawarah lanjutan. Ya, bisa dikatakan koalisi Pak Prabowo Subianto saat ini koalisi jumbo, bahkan ada yang mengatakan super jumbo karena memiliki 265 kursi di parlemen atau hampir 50%, tepatnya 46% suara parlemen. Sementara kubu Ganjar Pranowo yang didukung PD Perjuangan dan P3, Perindo serta Hanura mempunyai 147 kursi di parlemen atau 25,5%. Kemudian poros Anies Baswedan yang didukung Nasdem, PKS dan juga Demokrat dengan 163 kursi di parlemen atau 28,34%. Ya, secara hitung-hitungan persentase sangat besar, sangat unggul koalisi Pak Prabowo Subianto dengan masuknya PAN dan juga Partai Golkar. Saya malam hari ini akan membahas secara langsung dengan partai yang baru bergabung ke koalisi Pak Prabowo dengan partai yang sudah lebih dulu, yakni PKB, mendukung Pak Prabowo Subianto, tentang bagaimana kemudian koalisi ini ke depan, terutama soal cawapres yang saya dengar ini belum selesai sebetulnya didiskusikan di internal keempat partai ini. Bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari dalam studio, ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Nurdin, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Akhirnya teka-teki Golkar terjawab sudah. Setelah beberapa kali saya sering tanya ke Bang Nurdin, kapan sebetulnya capres akan diumumkan ya Bang? Terjawab sudah. Terjawab sudah. Juga ada Bang Saleh Daulay, Ketua DPP dari PAN. Selamat malam Bang Saleh, apa kabar? Selamat malam,
kabar baik, Mas Reinhardt. Ya, dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi, selamat malam. Selamat malam, Reinhardt. Kita juga akan sapa Gus Jazilul Fawait, Waketum PKB dari luar studio. Kabarnya sedang di Jawa Timur saat ini. Gus Jazil, apa kabar Gus? Selamat malam. Kabar baik, Reinhardt. Salam untuk semua narsum, sahabat saya. Gus Jazil, saya ingin langsung ke Anda karena PKB adalah partai yang lebih dulu bersama dengan Pak Prabowo Subianto, yang juga sudah menyebut bahwa menginginkan tetap cawapresnya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Saya ingin mulai langsung dari kursi cawapres. Setelah ada PAN dan juga Partai Golkar, apakah kesepakatan yang ada di Sentul ini perlu diamandemen atau menurut PKB tetap berjalan dengan Gus Muhaimin lah yang paling kuat sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto? Tetap Pak Muhaimin menjadi cawapres yang paling kuat di antara nama-nama yang ada. Dan saya belum pernah dengar nama-nama lain di luar Gus Muhaimin. Namun bahwa orkestrasi 4 partai besar ini menurut saya memang dibutuhkan harmoni yang luar biasa ketika nantinya harus menentukan siapa pasangan presiden dan wakil presiden. Yang jelas koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini terbukti koalisi yang digagas oleh Gerindra dan PKB ini terbukti diminati oleh partai-partai. Yang akhirnya PAN dan Golkar bergabung. Nah, namun memang koalisi KKR sudah menaikkan piagam kerjasama dengan Gerindra yang sampai hari ini tidak ada perubahan dan tidak ada adendum. Yang ada adalah bergabungnya partai-partai lain. Tentu saya berharap bergabungnya Golkar, PAN, ini akan mempercepat yang ditunggu-tunggu oleh PKB 12 bulan, mempercepat pasangan presiden dan calon wakil presiden dan koalisi yang ada. Dan harapan kami mudah-mudahan mungkin inilah tiba saatnya untuk kemudian ada koalisi yang pertama kali mengumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden. Baik, Gus. Termasuk keputusan presiden. Baik, Gus, maaf saya potong, Gus Jazil. Tapi kemudian Anda meyakini bahwa ini tetap Gus Muhaimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Bahwa kemudian ada rekan-rekan yang baru bergabung. PAN kan juga punya nama, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Muhajir. Golkar juga secara presentasi lebih besar suaranya, ada Pak Erlangga di sana. Anda tidak menghitung ke beberapa nama itu? Tentu kami merujuk kepada piagam kerjasama dan pernyataan-pernyataan baik di forum maupun di luar forum yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa urusan cawapres dan capres ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Utamanya cawapres ada di tangan Gus Muhaimin. Itulah yang menjadi rujukan. Dan sebelum kami juga melakukan kerjasama dengan Gerindra, kami sudah sampaikan di berbagai forum bahwa Gus Muhaimin ini hanya melaksanakan mandat muktamar. Mandat muktamar itu Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Jadi Pak Muhaimin ini sedang berjuang bersama teman-teman semuanya untuk mewujudkan apa yang menjadi mandat muktamar. Kenapa berkoalisi? Itu kira-kira maksud dan tujuannya. Baik Gus, kita dengarkan tanggapan dari Bang Saleh dan juga Bang Nurdin, rekan satu koalisi partai Anda. Bang Nurdin terlebih dahulu, bagaimana ini ketika ada satu rekan koalisi yang sudah lebih lama mengunci posisi cawapres Pak Prabowo, sementara kita tahu bahwa ada yang belum selesai, terutama ketika mandatnya Partai Golkar juga Pak Erlangga sebagai artis sekarang sebagai cawapres begitu ya, ketika capresnya sudah Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi sebelum ke situ, kalau kita baca di waktu-waktu lalu dalam beberapa kali silaturahmi politik, sebetulnya bergabungnya Golkar dan PAN ke KR itu bukan hal yang baru sebetulnya. So pada bulan puasa yang lalu di tempatnya PAN itu telah diwacanakan, telah digagas untuk KR dengan IKB ini membentuk koalisi besar. Nah, dan sekarang terbukti minus P3. Jadi koalisi besar sebenarnya sudah
terbentuk itu hasil daripada silaturahmi politik, lobby politik yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sejak pada bulan puasa, dan terus dilakukan lobby politik khususnya Golkar dengan PAN, PKB dan Gerindra maupun dengan PDIP. Nah sekarang alhamdulillah sudah tidak kita persoalkan lagi koalisi ini sudah tercipta dan insya Allah tidak akan berubah sampai dengan pendaftaran nanti insya Allah. Nah oleh karena itu maka dengan bergabungnya partai ini tentu ada misi masing-masing dan ada kepentingan masing-masing. Golkar sampai saat ini dan sampai nanti diputuskan itu tetap memperjuangkan Pak Erlangga karena itu keputusan Rapimnas. Keputusan Rapimnas menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah sekarang karena calon presidennya tidak bisa kan tidak berhasil membangun koalisi dengan PAN karena satu-satunya yang untuk bisa menjadi capres dengan PAN, nah sekarang diturunkan menjadi cawapres. Nah oleh karena itu maka di dalam sebetulnya dengan bergabungnya 4 partai besar ini memudahkan, ini gampang-gampang susah istilah saya, Pak Prabowo di dalam menetapkan cawapresnya. Ini menjadi gampang dan mudah bagi Pak Prabowo ketika ketiga partai ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bahwa terserah Pak Prabowo, siapa yang dianggap bisa membantu pemenangan dengan segala aspeknya, maka itu lebih mudah ke Prabowo. Prabowo akan jadi susah ketika masing-masing partai ini, PAN membawa Erick Thohir, Caimin, Muhaimin di PKB, kemudian Golkar Erlangga. Nah, ini akan menjadi susah. Tapi kan sudah ada kesepakatan sebelumnya itu antara Golkar dan PKB bahwa cawapres ini domainnya Gus Muhaimin Iskandar. Iya, tidak dikatakan Muhaimin jadi cawapres. Hanya dikatakan menentukan cawapres itu adalah Pak Prabowo dengan Caimin. Bukan Caiminnya jadi cawapres, tapi untuk menentukan cawapresnya adalah kepada berdua. Itu sebelum bergabung Golkar dengan PAN. Nah, Golkar PAN tetap ini menjadi harusnya berubah ya. Bukan berubah. Ini tetap menjadi patokan utama bahwa nanti Pak Prabowo tapi harus mengikut sertakan daripada PAN dengan Golkar dalam menentukan itu. Bang Saleh setuju soal itu atau tetap juga bahwa PAN kan sejak awal kita tahu bahwa tidak mau ke Pak Prabowo, belum memutuskan ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar karena membawa nama Erick Thohir. Artinya kemungkinan mungkin karena di Pak Ganjar sudah susah kemungkinan itu, akhirnya ke Pak Prabowo. Artinya namanya tetap dibawa. Jadi begini, kalau PAN itu malah berpikirnya nggak seperti itu dong. Karena PAN ini, kita kan deklarasinya ini kan formal. Itu yang kita lakukan kemarin. Tapi Partai Amanat Nasional dengan Prabowo ini sudah 14 tahun. 2 pemilu, PAN itu konsisten bersama dengan Prabowo. Bahkan kemarin dulu ketua umum kami, pada waktu itu Pak Hatta Rajasa, wakil presidennya. Tapi memang belum beruntung waktu itu. Kemudian kemarin, walaupun wakil presidennya yang lain, kita tetap konsisten mendukung Prabowo. Sampai sekarang kami nggak pernah merasa pisah dengan Prabowo itu. Jadi kalau disebut kita pendatang baru nggak tepat juga. Justru kita duluan, udah 14 tahun di situ gitu loh. Jadi karena itulah maka ketika kami... Berarti mau mengatakan PKB pendatang baru? Ya, artinya, enggak, saya nggak mengatakan seperti itu juga. Tapi yang jelas kami bukan pendatang baru karena Prabowo pun nggak mungkin mengatakan kalau kami pendatang baru. Malah dalam beberapa kesempatan beliau mengatakan kami sudah lama dengan PAN. Ya kan semangat spiritnya tahu. Kami tahu persis kan dari dulu kami yakin dia bisa jadi presiden. Udah 14 tahun kami meyakini bahwa Prabowo ini bisa jadi presiden gitu loh. Nah karena itu tentu kami akan menawarkan cawapres yang menurut kami di internal pantas untuk bersanding dengan beliau. Yaitu yang selama ini kita konsisten didengar di publik dan kami tidak sembunyi-sembunyi ya. Kita juga buka di publik bahwa calon kita adalah Erick Thohir. Nah belakangan ini memang ada dorongan besar juga dari kader-kader bagaimana agar Pak Muhadjir Effendi yang mantan Menko, yang sekarang lagi duduk sebagai Menko PMK dan juga pernah jadi Menteri Pendidikan dan juga berhasil mengelola pendidikan ya besar di Malang di UMM, ini kita jadikan sebagai calon alternatif juga gitu. Jadi PAN itu punya stok katakanlah calon-calon wakil presiden. Nah untungnya Bang Nurdin bedanya dengan mungkin PKB dan Golkar, ketua umum kami nggak ngotot dalam proses pencawapresan ini. Karena apa? Bukan dia yang akan maju secara personal. Tetapi kita mendorong orang yang kita anggap layak. Kalau Erick Thohir kan juga saya kira juga punya pengalaman. Dia jadi ketua tim sukses pemenangan Jokowi. Dan dia dalam kerja-kerja di kabinet juga sangat baik dan sering dipakai Jokowi untuk mengerjakan beberapa hal pekerjaan-pekerjaan katakanlah bidang ekonomi dan BUMN yang memang diselesaikan dengan baik. Nah ini kan jadi saya kira alasan-alasan yang sangat rasional ya, yang bisa kita jadikan sebagai landasan kita untuk ke depan. Nah, sekarang gini, bagaimana pandangan PAN terhadap PKB yang mendorong Muhaimin dengan Golkar yang mendorong Pak Erlangga? Itu rasional, wajar, jangan dipersoalkan. Biarkanlah misalnya Muhaimin tetap ngotot atau kader-kader yang ngotot untuk dia jadi cawapres. Itu nggak mungkin kan mereka nggak
mencawapreskan dia. Nggak masuk akal lah. Masa mereka mau ngalah? Jangan. Golkar juga silakan. Tapi nanti pada akhirnya politik itu akan cair, Pak. Pada saatnya nanti akan ada musyawarah di internal 4 partai ini dan juga partai pendukung lainnya untuk menentukan siapa cawapres yang terbaik untuk menang. Bukan untuk partai-partai ini. Kalau untuk partai-partai ini pasti ngotot-ngotot. Ya udah kami gitu. Tapi kita untuk menang. Menang untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Oke. Di situ nanti ujungnya. Oke, jadi Anda mau katakan saat ini silakan saja PAN, PKB, dan juga Golkar tetap mengajukan nama, tapi in the end nanti di ujung ada kesepakatan bersama, begitu ya Bang Saleh? Jadi gini, masing-masing partai ini karena memang punya calon dan itu tidak bisa dihalangi karena punya konstitusi masing-masing dan telah menetapkan itu. Hanya saja nanti saya setuju dengan Pak Saleh bahwa pada akhirnya nanti itu harus ada musyawarah mufakat, harus bermufakat, bukan bermusyawarah tapi pasti harus mufakat. Gini, secara objektif dan subjektif itulah yang harus jadi pertimbangan bagi 3 partai ini untuk menentukan cawapresnya. Kenapa Golkar tetap memperjuangkan Pak Erlangga? Kalau kita lihat secara objektif ya, hasil survei LSI beberapa bulan yang lalu, itu dukungan kepada Pak Jokowi terhadap kinerja 80% itu ada beberapa faktor. Antara lain adalah keamanan yang stabil, ya, hukum, kemudian ekonomi yang stabil. Itu indikatornya. Nah, sekarang indikator tersebut siapa Menko Perekonomian? Pak Erlangga Hartarto yang mampu menjaga stabilitas ekonomi tatkala terjadi pandemi. Dan ekonomi bertumbuh, tidak semua negara seperti itu. Kemudian sekarang calon presidennya adalah Menteri Pertahanan Keamanan. Ya, yang sudah menguasai politik hukum keamanan Indonesia. Kalau ini didampingi oleh seorang ekonom, ya, seorang yang bisa menstabilkan ekonomi, menjaga pertumbuhan, negara ini insya Allah akan maju. Wah, ini udah langsung masuk Indonesia. Itu objektifnya. Dan kemudian hasil survei itu, kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Erlangga, itu baca surveinya LSI itu. Bang. Itu semua menang. Melawan Anies menang, melawan Ganjar menang. Itu exercise-nya itu. Simulasinya. Kemudian itu objektifnya. Subjektifnya infrastruktur Partai Golkar. Saya kira semua partai objektif, tapi infrastruktur Partai Golkar itu sampai kepada tingkat yang paling bawah. Nah, itu subjektifnya. Saya punya singkat masalah. Saya itu sebetulnya punya banyak argumen lain di luar yang disampaikan oleh Bang Nurdin ini terkait dengan katakanlah misalnya Erick Thohir ini. Erick Thohir ini kan sebetulnya kalau dari survei tadi, surveinya juga kan sebetulnya tinggi ini sebetulnya. Dari calon-calon yang muncul ini dia saya kira sudah di tengah. Artinya nama dia diperhitungkan. Bukan hanya oleh Prabowo sebetulnya. Saya kira calon-calon yang lain juga menghitung ini. Jadi ini kan sebetulnya modal. Di situ ada simulasi. Jadi Prabowo, Erick Thohir, Prabowo. Artinya ini itu ada. Ya katakanlah ini kan namanya justifikasi kita. Justifikasi kita. Nah, ini survei bukan kata saya, ini survei. Ini kan juga Erick Thohir ini secara sosiologis di Indonesia. Saya kira tipe-tipe seperti inilah yang dibutuhkan. Muda, bekerja keras, cerdas. Saya silakan Gus Jazil boleh menanggapi apa yang mau Gus Jazil sampaikan karena dua rekan di sini sudah mulai mengkampanyekan dalam tanda kutip cawapresnya. Pak Jazilul itu udah kita pahami idenya. Masing-masing boleh menyampaikan aspirasinya. Saya setuju Pak Saleh Daulay sudah 14 tahun bersama Pak Prabowo. Justru 10 tahun kalah terus. Sama Pak Nurdin Halid juga begitu, kalah terus. Nah, di sini juga publik dan kita juga bisa menilai masing-masing kinerja partai. Oleh sebab itu, mandat partai masing-masing nanti yang akan menjadi tolak ukur dan untuk memutuskan. Saya setuju misalkan ada 4 partai yang memang harus dimusyawarahkan. Namun sampai hari ini belum ada adendum atau perubahan terkait dengan fakta kerjasama bersama Gerindra. Jadi itu belum ada. Jadi kalau memang mau memusyawarahkan, maka itu harus ada perubahan dulu. Itu kan tahap-tahapnya begitu. Baru nanti duduk semeja, dibahas masing-masing. Dan kami juga sampaikan, Gus Muhaimin maju menjadi cawapres bukan keinginan Gus Muhaimin, ini keinginan sejarah PKB, mandat muktamar. Jadi Pak Saleh, Pak Muhaimin sama sekali tidak ambisi dalam soal-soal ini. Ini yang berambisi adalah muktamar PKB. Karena dan melihat bahwa Pak Prabowo insya Allah akan menang bersama PKB. Itu kenapa kemudian terjadi kerjasama.
Baik. Saya sebelum break saya ke Bang Adi Praitno dulu, Bang. Dari diskusi awal ini ya, tampaknya sudah mulai kita melihat ada dinamika antar partai meskipun memang ini bagian dari demokrasi begitu. Apakah Anda melihat memang akan sangat sulit bagi Pak Prabowo untuk menentukan cawapres dengan partai-partai yang punya nama-nama sendiri? Ya saya kira sangat sulit. Pertama karena di piagam kerjasama 4 partai kemarin yang sampai kepada publik dan kepada media itu kan tidak mencantumkan satu kontrak politik yang secara definitif ya. Itu kan kontraknya hanya berisi menerima dukungan Golkar dan PAN menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo Subianto atas nama Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Kan tidak ada kontrak politik yang lain. Nah yang menarik itu kalau kemudian ada pembicaraan lanjutan yang dimaksud itu. Apakah pembicaraan lanjutan itu termasuk mengedit ya? Persoalan kesepakatan politik yang sudah dibuat oleh Gerindra dan PKB soal cawapres yang akan dibicarakan oleh PKB dan Gerindra. Tentu harus melibatkan Golkar dan PAN dong, karena sudah ada tambahan. Itu artinya apa? Fakta integritas yang sudah dibuat di Sentul itu pasti harus diedit dong. Kan nggak mungkin soal cawapres dan cawapres itu hanya ditentukan oleh 2 partai. Nah inilah yang kemudian akan membuat sulit posisi teman-teman PKB apapun judulnya. Golden ticket soal cawapres, kunci Inggris soal cawapres sampai saat ini itu belum pernah diedit dan belum pernah diubah diberikan kepada PKB. Kan itu problemnya. Oleh karena itu dalam musyawarah lanjutan nanti apakah ini akan dibahas ataupun tidak. Karena kalau kita menggunakan parameter apapun, setiap partai ini saya kira ada plus dan minusnya. Hitung satu persatu. Kalau membaca kekuatan partai, hasil Pileg 2019 yang lalu, kira-kira begitu, justru Golkar itu jauh lebih nasional. Bahkan suara kursi Golkar lebih besar ketimbang suara Gerindra hasil Pilegnya. Meski harus diakui, misalnya Pak Erlangga sebagai capres ataupun sebagai cawapres, relatif mulai turun secara signifikan Pak. Tidak linear ya, tidak linear. Gus Muhaimin apapun judulnya, ini sesuatu yang PKB maksud saya, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan betul oleh Prabowo. Prabowo itu lemah di Jatim, lemah di Jawa Tengah, dan kemudian lemah di kalangan NU. Ini yang paling dibutuhkan. Cuman jawabannya apakah kalau butuh PKB, butuh juga Gus Muhaimin. Ya, itu kan satu paket. Nah yang ketiga kita harus akui, kalau bicara soal cawapres, memang lagi viral dan lagi kuat itu Erick Thohir. Ya. PAN, saya kira dalam konteks itu juga diuntungkan. Jadi ada plus minusnya yang saya kira Prabowo Subianto itu akan rumit. Akan rumit. Cuman saya nggak akan saya tidak paham betul misalnya apa kira-kira ending dari ini semua. PKB mengatakan kalau Prabowo 11 maka PKB 12. Kalau Prabowo tak jelas maka PKB akan lepas. Nah, itu yang sering disampaikan Gus Jazilul. Saya nggak tahu apakah ini juga berlaku pada Golkar atau kepada PAN. Jangan-jangan juga begitu di ujungnya. Nanti kita break dulu ya. Saya tanya ke Gus Jazil, apakah bahasa itu masih berlaku ya Gus? Kalau kemudian nanti bukan Gus Muhaimin yang dipilih oleh kesepakatan Pak Prabowo dan juga partai-partai di dalam koalisi, apakah akan melepas Prabowo Subianto, PKB sendiri? Setelah break akan dijawab, kami akan segera kembali.